Chapter 223. Wow! Dua sosok melintas di antara awan. Mereka adalah Zuo Fan dan Li Jingtian dalam perjalanan ke Gunung Guntur Kawanan. Penatua Li, berapa lama lagi? Zuo Fan menggosok cincin gunturnya. Li Jingtian menghitung, menurut perkiraan aku, kita akan tiba dalam 3 hari. Bagus. Zuo Fan mengepakkan sayapnya dan melipat gandakan kecepatannya. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin baik. Lalu, serangan tiba-tiba datang pada mereka dalam bentuk bayangan. Zuo Fan tidak punya waktu untuk berhenti, akan menabraknya. Li Jingtian turun tangan, dan mencengkeram leher Zuo Fan. Dia kemudian menempatkan Zuo Fan di belakangnya. Tetapi bayangan itu melesat lurus ke arah mereka. Cakar naga hantu! Li Jingtian berteriak, "Bam!" Dengan suara yang menghancurkan, bayangan itu dikirim terbang sementara Li Jingtian berdiri tegak, tinggi dan bangga. Namun dia tidak bisa menghentikan tangan merahnya dari gemetar. Penatua Li, kamu baik-baik saja? Zuo Fan melihat dengan hati-hati, sementara Li Jingtian mengerutkan kening. Jangan khawatir. Item itu adalah senjata spiritual, kemungkinan besar adalah senjata kelas 5. Jika bukan karena menjadi seorang kultivator tubuh, aku mungkin sudah mati. Menghela napas, Zuo Fan mengangguk, lalu bernapas lebih lega. Hihihi. Kamu pasti seseorang yang memblokir senjata spiritual kelas 5-ku, tongkat tulang dengan tangan kosong. Sepertinya aku menangkap ikan besar sendiri. Kekek menyeramkan mengiringi penampilan seorang pria tidak 100 meter dari pasangan itu, memegang benda hitam di tangannya. Jika dilihat lebih dekat, Zuo Fan dapat melihat bahwa benda hitam itu adalah tongkat hitam sepanjang 2 meter dengan tengkorak manusia di ujungnya. Namun pengguna adalah kerdil yang mengerikan. Udara jahat yang berhembus darinya membuat saraf seseorang menjadi tegang. Lapisan ketiga dari Radiant Stage. Mata Zuo Fan melebar saat dia dan Li Jingtian menangis secara bersamaan. Si kerdil tiba-tiba bersemangat dan memberi isyarat dengan gembira, hihihi. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku, jadilah baik dan menyerah dan aku mungkin cukup baik untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Hanya ahli panggung Radiant lapisan ketiga yang berani pamer di depanku? Li Jingtian melangkah maju dan melepaskan kekuatannya yang besar. Orang kerdil itu meringkuk lagi dan lagi oleh layar dan tersentak. Apa, kamu berada di lapisan ke-6? Hahaha, bagaimana kamu bisa hidup begitu lama untuk mencapai lapisan ketiga dari Radiant Stage ketika kamu menyerang tanpa mengintai lawanmu terlebih dahulu? Zuo Fan mengejek. Sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan. Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang kami? Orang kerdil itu terkekeh setelah melirik Zuo Fan untuk kedua kalinya. Hahaha, seorang pembudidaya tulang tempering lapisan kelima menganggap dirinya layak untuk didengar. Nama kakekmu? Dasar bajingan yang bukan manusia atau monster, berani menyebut dirimu kakekku? Wajah Zuo Fan ganas saat dia melotot, Penatua Li, tidak ada pertanyaan lagi. Atasi cebol ini dan ayo berangkat. Dengan senang hati, Li Jingtian telah lama menganggap sikap kerdil ini menjengkelkan. Zuo Fan pamer karena dia adalah pengurus sebuah klan, dan dia memiliki ambisi dan kekuatan di dalam dirinya sendiri. Sementara kamu, bajingan kecil yang kotor, terlalu jelek untuk dilihat, dan lebih lemah dari aku untuk berani melakukan hal yang sama. Kamu memiliki hal lain yang akan datang. Jadi, Li Jingtian dengan bersemangat menyerang begitu Zuo Fan memberi perintah. Namun, si Pikmi tidak takut dengan tuduhan Li Jingtian,
dan mulai memutar-mutar tongkat tulangnya. Bang! Bentrokan logam terdengar di mana-mana. Li Jingtian tidak menggunakan senjata, tetapi sebagai kultivator tubuh, dia mengasah tubuhnya menjadi senjata dengan sendirinya. Setiap serangannya tidak kurang dari satu yang berasal dari tongkat tulang. Dan karena mereka berdua memiliki lapisan kultivasi yang berbeda, kerdil itu mundur dengan setiap pukulan dari Li Jingtian, meskipun memegang keuntungan dengan senjata spiritual. Dia menggunakan tongkat hitam dengan gerakan luar biasa, menghindari semua serangan, tetapi ketika cadangan energinya habis, hanya kematian yang akan menyambutnya. Astaga, aku benar-benar gagal kali ini. Kerdil mulai memaki karena kelelahan. Kemudian, mengatupkan giginya, dia tiba-tiba melompat untuk mendapatkan jarak tertentu. Tapi Li Jingtian menyadari usahanya melarikan diri sehingga dia berteriak dan memukul tongkat hitam dengan keras dengan tangannya. Namun, kali ini, saat tongkat hitam menari, si kerdil diselimuti energi hitam, sementara tongkat tulang mulai mengeluarkan jeritan menakutkan. Detik berikutnya, energi keji itu berbentuk kerangka saat tertawa pada keduanya. Metode kultivasi iblis ini sangat keji. Zuo Fan mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir kerdil aneh ini akan menjadi pembudidaya iblis jahat. Tapi dia tidak khawatir. Dalam hal metode iblis yang jahat, gaya urait yang digunakan oleh Li Jingtian sejauh ini adalah salah satu yang paling jahat di luar sana. Hihihi, kamu tidak menyangka kan? Aku seorang pembudidaya iblis yang mengerikan. Dengan seni bela diri peringkat rendah milikku, staf tulang bayangan iblis, aku akan menelan jiwa dan ragamu. Takut sekarang? Hahaha. Si kerdil berderak dari dalam kerangka bayangan. Li Jingtian hanya menyeringai, bodoh. Apa, kamu masih berani melawanku? Kalau begitu mati. Orang kerdil itu pasti memiliki sekrup yang longgar, meskipun ia memiliki sepasang telinga yang cukup tajam. Ejekan dalam kata-kata Li Jingtian membuat marahnya, menyerangnya dengan gambar kerangka. Tapi Li Jingtian hanya menyeringai tanpa sedikit pun ketakutan, seperti gambar naga hitam menelannya. Dasar bajingan! Izinkan aku menunjukkan seni bela diri iblis yang sebenarnya. Gerakan pertama Wraith Style, Soaring Demonic Dragon. Aum. Dengan raungan yang bergema, kekuatan Li Jingtian melonjak dan menyerang kerangka gambar. Dengan cara yang benar-benar anti klimaks, gambar kerangka itu naik dan menghilang bahkan tanpa suara. Puff. Orang kerdil itu menyemburkan darah dan terlempar tepat saat tongkatnya patah menjadi dua. Senjata spiritual kelas 5 dihancurkan dengan menggunakan kekerasan saja. The Mad Dipper dikombinasikan dengan Wraith Art adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Melihat tongkat hitamnya yang patah, si kerdil menyadari kesalahan jalannya. Dia benar-benar menendang tembok kali ini. Matanya mulai menunjukkan rasa takut. Tunggu, aku beri. Tolong lepaskan aku. Pigmi itu mulai meratap dan memohon untuk hidupnya. Li Jingtian meminta pendapat Zuo Fan, hanya untuk melihatnya mencari di tempat lain dan membiarkannya menanganinya. Jadi Li Jingtian memandang si kerdil dengan seringai kejam, sudah terlambat sekarang, dasar brengsek. Li Jingtian tertawa dan menamparkan dadanya. Si kerdil meratap, saudara-saudara kakakmu akan segera mati. Ayo selamatkan aku, siapa yang berani membunuh saudaraku? Suara yang memekakkan telinga bergema dan mengejutkan Li Jingtian hingga melihat 3 bayangan terbang ke arahnya. Mereka menyerangnya dalam sekejap. Ketiganya meluncurkan serangan pada saat yang sama, memaksanya untuk melompat di sebelah Zuo Fan.
Tapi melihat mereka membuat Zuo Fan dan Li Jingtian ternganga. Sebelum ada 1 dan sekarang ada 4 pigmi. Meskipun ada perbedaan di sana-sini, meskipun betapa jeleknya mereka semua. Yang satu tajam, yang satu celaka, dan yang terakhir pemalu. Sekarang ketiganya membantu pigmi pertama berdiri. Dia mendapatkan kembali nadanya yang kurang ajar dan mulai terkekeh. Hahaha, jadi sekarang kamu takut karena saudara laki-lakiku ada di sini? Serahkan dirimu dan aku mungkin cenderung untuk menyelamatkan hidupmu yang malang. Wajah Zuo Fan berkedut dan menjadi gelap. Dia pasti memiliki lebih dari satu sekrup yang longgar. Dia baru saja mendapat pelajaran keras beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia kembali pamer. Kurasa kamu tidak bisa mengajari seekor anjing tua trik baru. Tidak apa-apa jika pendukungnya lebih kuat, tetapi Zuo Fan dapat dengan mudah melihat mereka memiliki kultivasi yang sama. Penatua Li tidak punya masalah dengan 1, jadi dari mana anak ini mendapatkan semua keberanian itu? Penatua Li, demi kemanusiaan, singkirkan kotoran kecil ini. Aku tidak tahan untuk menonton. Zuo Fan menghela nafas. Namun Li Jingtian mengingat sesuatu dan berubah muram. Stuart Zuo, kita mungkin telah menemukan halangan kali ini. Terkejut, Zuo Fan melihat Li Jingtian menangkupkan tangannya. Apakah kamu mungkin 4 iblis penipu legendaris yang ditempatkan sekte perencana iblis di Gunung Guntur Swam? Melebarkan matanya, Zuo Fan menoleh ke 4 orang. Bukankah sekte perencana iblis mengunci mereka? Apa yang mereka lakukan dan tentang? Saat disebutkan, keempatnya mengambil pose aneh dan berteriak kepada dunia, memang. Kami adalah kuartet pahlawan pembudidaya iblis, yang dikenal semua orang sebagai 4 iblis penipu yang keji. Tampilan menyeramkan yang dikenakan keempatnya dan penampilan kerdil mereka menggelegar di mata seseorang. Zuo Fan bahkan merasa ngeri. Keempat ini adalah orang aneh kelas A, yang satu lebih bodoh dari yang lain. Aku tidak tahu mengapa sekte perencana iblis di dunia akan menerima mereka. Penatua Li, aku masih percaya bahwa demi kepentingan terbaik umat manusia, kamu berurusan dengan mereka, segera. Sekarang aku tahu mengapa Demon Scamming Sekte melemparkan mereka ke Thunder Swam Mountain dan melupakannya. Bahkan aku tidak ingin meluangkan waktu lebih lama lagi untuk melihat orang-orang aneh ini. Tapi bukan hanya Li Jingtian yang tidak bergerak, wajahnya hanya bertambah berat. Stuart Zuo, mereka lebih daripada penampilan eksotis mereka membuat kamu percaya. Keempatnya membuat Tianyu kacau ketika mereka bergandengan tangan di masa lalu. Zuo Fan menyipitkan mata dan melihat mereka lagi. Karena itu, dia sangat ingin melihat bagaimana. Chapter 224. Besar saudara, mereka terlihat mengesankan. Sebaiknya kita kabur. 1 kerdil berjongkok di belakang 3 lainnya dan mengintip Zuo Fan dengan ketakutan. Zuo Fan bingung. Persetan, kamu menolak keras setelah udara panas? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak sekalipun. Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura sebagai musuh kita? Mengapa tidak langsung saja sejak awal? Kerdil lain melihat kontradiksi ini dan memborgol yang pemalu di atas kepala. Pengecut, kamu selalu menekan gaya kami. Kami tidak akan membawa kamu bersama kami lagi. Dan saudara tertua kami terluka oleh mereka. Bagaimana kita bisa membiarkan ini meluncur? Zuo Fan mengangguk, itu lebih seperti itu. Dia masuk akal untuk mengabaikan bagian itu tentang gaya mereka. Reaksi orang ini lebih seperti itu adalah respons manusia yang tepat. Tapi pikiran itu tidak selesai terbentuk ketika kerdil itu menambahkan tamparan lain.
dan bahkan jika kita tidak membalas dendam untuk bro tua. Bagaimana kita akan mendapatkan kompensasi untuk mendapatkan staf tulangnya hancur? Mereka harus naik kuda. Orang kerdil itu kemudian memegang separuh tongkat hitam di dekat hatinya, diambang menangis. Wajah Zuo Fan berkedut dan menjadi gelap. Pemikiran sebelumnya telah dihapus dari pikirannya. Aku berdiri dikoreksi, mereka tidak manusiawi. Kamu tidak peduli dengan luka kakak kamu namun kamu menangisi beberapa sampah? Bahkan jika itu adalah senjata spiritual kelas 5, bagaimana para ahli Radiant Stage bisa menangisi sesuatu seperti ini? Pada akhirnya, kerdil tertua mengabaikan omong kosong saudara-saudaranya yang bodoh dan berteriak sambil memukul kepala mereka, sialan. Aku tidak memanggil kamu untuk bertengkar, tetapi untuk bertarung. Aku akan memimpin dan kamu mengikuti. Petik 2. Dia kemudian menyerang Zuo Fan dan Penatua Li. Tetapi pada langkah kedua, lukanya berkobar dan dia meludahkan darah. Meski begitu, matanya tertuju pada Zuo Fan. Serang, serang. Orang kerdil terakhir berpikir untuk membuat adegan yang lebih besar dan sekarang melompat dari samping, menghasut mereka. Meskipun dia tidak menunjukkan sedikit pun niat untuk bergabung dengan hiruk-pikuk. Mata mereka menyipit, tiga lainnya menoleh ke kerdil ini dan mulai menghujani pemandu sorak ini dengan tendangan dan pukulan. Ledakan semuanya. Setiap kali kamu berdiri di samping dan bersorak tetapi yang terakhir membantu. Iya, ketiga bro. Jika kamu tidak menagih dulu kali ini, kami tidak akan menagih sama sekali. Tenang dulu. Kakak tua terluka. Mungkin lebih baik jika kita mundur taktis. Orang kerdil yang meringkuk di belakang mendapat sorotan tajam dari yang lain. Kemudian ketiganya mulai menyerangnya. Kakak keempat, kamu selalu mengganggu dan merusak moral kami dan membuat kami kalah. Iya, kami tidak akan kalah terakhir kali jika kamu akan dikenakan biaya dengan kami. Bagaimana lagi pemimpin sekte bisa mengusir kita di tempat yang menyedihkan itu untuk menderita begitu banyak serangan kilat sebaliknya? Ketiganya cukup kenyal dalam memberikan yang keempat kabur uangnya. Kemudian orang keempat memikirkan sesuatu dan membentak, bagaimana dengan saudara kedua? Jika bukan karena dia begitu picik, mengejar senjata spiritual yang dijatuhkan musuh, kita tidak akan kalah. Dalam sekejap, ketiganya berhenti dan berbalik ke si kerdil yang menginginkan kompensasi. Sekarang yang keempat bergabung dalam pertengkaran dan ketiganya bersekongkol pada yang kedua. Wajah Zuo Fan mengalami hari lapangan dari semua kedutan itu. Apa yang salah dengan orang-orang aneh ini? Untuk apa mereka datang ke sini, saling memukul? Musuh mereka tepat di seberang namun mereka malah menghabiskan waktu dengan memukul diri mereka sendiri. Zuo Fan tidak bisa melihat apakah mereka mengejek keduanya atau benar-benar bodoh seperti batu. Penatua Li, apakah orang-orang ini bahkan kuat? Zuo Fan mencibir. Li Jingtian berkeringat, seharusnya. Aku hanya mendengar desas-desus tentang mereka dan tidak pernah bertemu mereka sendiri. Mereka mengatakan keempatnya adalah kembar empat dan cocok bersama seperti sarung tangan. Inilah mengapa Demon Scamming Sect merekrut mereka dan mengajari mereka taktik persatuan. Mereka biasanya menang dengan angka, meski lebih lemah. Itu tidak terlihat bersatu bagi aku. Bagaimana mereka bisa bertarung jika yang mereka lakukan hanyalah saling mengalahkan? Zuo Fan menggaruk hidungnya. Li Jingtian tertawa kecut, meskipun pertarungan keempatnya semakin menarik, dan menjelaskan, Stuart Zuo, seperti yang kamu dengar, ini pasti menyebabkan mereka dibuang. Mereka mungkin bisa bekerja sama dengan sempurna dalam pertempuran,
tetapi karakter mereka benar-benar berbeda dan sulit untuk mencapai konsensus. Berbicara tentang kerdil pertama, dia adalah yang tertua di antara 4 iblis penipu. Iblis yang kejam, dia kurang ajar, kasar, dan sangat tidak punya otak. Tidak peduli seberapa kuat lawan yang dia hadapi, dia adalah yang pertama menyerang kepala terlebih dahulu. Apakah saudara-saudaranya mengikuti atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Ini juga mengapa kami tidak merasakan riak jiwa untuk mengintai level kami dan malah melompat untuk melemparkan tongkat hitam ke arah kami. Oh, aku sangat menyadari kebodohannya. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian menunjuk kerdil yang dipukuli, yang meminta kompensasi adalah saudara kedua, Sekruge Demon. Dia adalah pelit dari 4, berpikiran sempit, dan selalu melupakan keuntungan jangka panjang demi perubahan saku jangka pendek. Dia adalah kasus yang khas pada agas dan menelan unta. Orang itu pantas dipukul. Dia mengabaikan kakaknya dan menyesali hilangnya senjata spiritual. Sekali melihatnya dan itu membuatku ingin memukulnya juga. Zuo Fan menyaksikannya dipukuli tanpa penyesalan. Li Jingtian terkekeh, menunjuk ke sorak-sorai, namun paling tidak melakukan apapun, seperti maskot, itu adalah saudara ketiga, iblis licik. Dia tajam dan ahli dalam serangan diam-diam. Rumor mengatakan bahwa setiap kali keempatnya bertarung, dia selalu berdiri di pinggir tanpa melakukan apa-apa. Tapi setiap kali kepala datang berguling di sisi musuh, itu semua berkat dia. Dia tipikal oportunisme. Orang ini setidaknya memiliki kualitas penebusan, menipu musuh-musuhnya. Namun dia menggunakan kecerdasannya untuk mencuri pujian dari saudara-saudaranya. Setidaknya dia jauh lebih baik daripada 2 yang pertama. Zuo Fan mengangguk. Li Jingtian menunjuk ke kerdil pengecut, dia adalah saudara keempat, iblis pengecut. Dalam setiap pertarungan, dia berdiri di belakang saudara pertamanya. Tapi ada yang bilang, dia yang terkuat di antara keempatnya. Banyak ahli membenci sifatnya dan meremehkannya, hanya untuk jatuh di tangannya pada akhirnya. Zuo Fan mengangguk, Penatua Li, mengapa kamu tidak pergi dan mengacaukan mereka, sedikit? Paksa mereka untuk menunjukkan keahlian mereka. Li Jingtian menggelengkan kepalanya dengan keras. Stuart Zuo, jangan bercanda tentang ini. Mereka mungkin tidak terlihat bagus, tapi mereka mengerikan bersama. Aku mendengar bahwa seabad yang lalu, mereka hanya berada di lapisan 9 Profound Heaven Stage tetapi membunuh ahli Radiant Stage tingkat 2. Pikirkan saja, pakar Radiant Stage manapun cukup sulit untuk dilawan. Tetapi keempatnya membunuh satu ketika mereka berada di Profound Heaven Stage. Sekarang mereka berada di lapisan 3 Radiant Stage, aku tidak yakin aku bisa keluar hidup-hidup. Apa hubungannya dengan apapun? Kakak tertua mereka terluka dan efek taktik persatuan mereka akan turun tajam. Dengan tertawa terbahak-bahak, Zuo Fan membuat Li Jingtian melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Tiba-tiba, Zuo Fan menunjuk Li Jingtian dan berteriak pada orang-orang Pigmi, "Hei, orang tua ini bilang ayahmu kawin dengan babi dan akhirnya kamu punya 4 orang aneh." Keempatnya berhenti berkelahi dan mengalihkan pandangan mereka ke Li Jingtian. Zuo Fan terkekeh dan melompat mundur sejauh setengah mil, meninggalkan Li Jingtian satu-satunya target mereka. Li Jingtian memucat karena ketakutan dan menyeka keringat di alisnya. Stuart Zuo, kamu mengacaukanku. Keempat berdiri dan berjalan ke Li Jingtian berdampingan. Wajah mereka kehilangan tampang bodoh dan menatapnya dengan kebiadaban. Iblis pengecut tidak lagi pengecut, iblis licik tidak lagi cerdik,
dan mata iblis Gober kehilangan keserakahan. Pada saat itu, keempatnya menjadi seperti Violent Demon, melepaskan kekuatan jahat mereka. Alis Zuo Fan bergetar dan matanya bersinar. Sementara suasana hati Li Jingtian tenggelam dan matanya berkilauan dengan air mata saat dia mengutuk Zuo Fan di dalam hatinya sampai ke ujung bumi. Aku mungkin tetua klan Luo, tapi itu tidak berarti kamu bisa mengacaukan aku. Tapi kesepakatan sudah dilakukan, dan Li Jingtian tidak punya pilihan selain menghadapi musik, itu benar. Kalian semua merusak pemandangan. Jadi ayolah. Keempatnya melolong dan, dengan mata merah, melompat ke dia. Keempat sosok itu bergabung di udara dan menyebabkan biduk gila ini terkesiap saat dia mundur 3 langkah. Diliputi keterkejutan, Li Jingtian tahu ini adalah taktik persatuan mereka, tetapi merasakannya di kulitnya sendiri jauh lebih mengerikan daripada mendengarnya. Kekuatan keempatnya digabungkan, tetapi tidak hanya sebagai tambahan, tetapi juga berlipat ganda. Li Jingtian tidak punya waktu untuk ceroboh, melepaskan semua miliknya dalam pukulan berikutnya, bertabrakan dengan serangan mereka. Boom! Dengan suara keras, Li Jingtian terlempar 100 meter ke udara, merasakan darah di hatinya mendidih. Namun keempat sosok biadab itu tidak berhenti sedetik pun. Kutukan, kamu ingin pergi head to head? Baiklah, bawalah. Li Jingtian menahan keempat iblis dalam ketakutan. Tetapi begitu pertarungan dimulai, dirinya yang fanatik bela diri mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi takut, tetapi tertawa. Gerakan pertama Right Style, Soaring Demonic Dragon. Auman drakonik bergema dan Li Jingtian diselimuti oleh gambar naga hitam. Dalam keadaannya yang tak tertandingi, dia menyerang 4 iblis perencana. Kali ini, Li Jingtian, dengan bantuan seni bela diri peringkatnya yang dalam, telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk membanjiri energi gabungan keempatnya. Mata keempatnya melebar. Tidak menyangka Li Jingtian begitu luar biasa. Kita sudah selesai. Meskipun mengatakan demikian, ketika mereka akan bertabrakan dengan Li Jingtian, mereka mencibir, hihihi, itu sudah cukup bermain. Dalam sekejap, serangan aneh bersatu dan menghilang di depan Li Jingtian, membuat serangannya menjadi sia-sia. Tapi udara. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di sekitarnya yang lolos dari deteksi discerning field-nya. Hanya kekek menyeramkan yang terdengar di telinganya, seolah membuktikan bahwa dia telah dikepung. Ini, mata Zuo Fan melebar dari samping dan gemetar, ada yang tidak beres dengan mereka. Chapter 225. Hihi. Di antara tawa yang menggelegar, mata Li Jingtian melesat ke bayangan yang muncul di sekelilingnya dengan segala keseriusan yang bisa dia kumpulkan. Kemudian, angin tiba-tiba mengejar kedatangan iblis licik memberinya tamparan keras dari depan sebelum menghilang ke udara tipis. Li Jingtian tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi, tetapi pipinya yang memerah menunjukkan bukti. Sangat cepat, Zuo Fan berteriak. Tapi itu masih jauh dari selesai. Sekarang giliran Violent Demon. Dia memberi Li Jingtian tamparan dari depan lagi sebelum menyelesaikan serangannya dengan tindakan menghilang yang sama. Yang lebih mencengangkan adalah dia mengenai tempat yang sama. Diikuti dengan Scrooge Demon dan Wimp Demon, menamparnya di tempat yang sama. Kemarahan Li Jingtian menguasai dirinya saat dia meraung, dasar bajingan, apa yang kamu pikir kamu lakukan memukul pipi yang sama? Ayo, ini yang lain. Hihihi, apa hubungan hiburan kami denganmu? Tawa datang dari mana-mana dalam gelombang.
Sementara Zuo Fan menyipitkan mata dengan tatapan penuh perhatian, penasaran, iblis kekerasan tidak pernah secepat itu. Bagaimana kecepatannya meningkat bahkan ketika dia masih terluka? Namun, serangannya semakin lemah. Aku ingin tahu. Penatua Li, biarkan mereka memukulmu. Zuo Fan berteriak. Li Jingtian bingung, bukankah aku sudah cukup dipukul seperti itu? Tapi memikirkannya lagi, dia segera menyadari tujuan Zuo dan menyeringai. Dasar bajingan, aku akan membalas tamparan itu 100 kali lipat. Mengambil napas dalam-dalam, Li Jingtian meraung, kalian sekelompok bajingan, mari kita lihat apakah kamu punya nyali untuk memukul pipiku yang lain. Hihihi, tidak. Kita hanya akan memukul yang satu itu. Tawa menyeramkan keempat orang itu bergema lagi, diikuti dengan tamparan lain di pipi Li Jingtian. Puff. Tapi sebelum tangan itu bahkan bisa menggelitik wajah Li Jingtian, sebuah tangan besar mencengkeramnya. Li Jingtian mencibir pada iblis licik, matanya berbinar. Bajingan sialan, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memukul pipiku yang lain? Sekarang, kamu milikku. Kutukan, kita telah mengalaminya. Terengah-engah, iblis licik menemukan bahwa Li Jingtian kata-kata itu semua untuk mendorongnya menamparkan lagi. Sekarang Li Jingtian tahu target iblis licik, terlepas dari kecepatan yang digunakan, mudah untuk menangkapnya ketika penjaga Li Jingtian naik. Ini juga rencana Zuo Fan ketika dia berbicara sebelumnya. Pegangan Li Jingtian mengencang. Tidak mungkin iblis licik bisa keluar dari cengkeraman Li Jingtian, tidak ketika dia 3 lapis lebih lemah. Iblis-iblis lain bergerak dengan kecepatan tinggi saat mereka panik. Sial, kita sudah pernah. Hehehe, saatnya bertemu pembuatmu. Taktik persatuan kamu sudah selesai? Terkekeh, Li Jingtian menamparkan kepala iblis licik. Dengan kekuatan seperti itu di baliknya, terutama ketika datang dari lapisan ke-6 Radiant Stage Li Jingtian, itu benar-benar tiket sekali jalan ke alam baka. Salah satu dari iblis itu jelas tentang hal itu. Si iblis licik mulai memberontak dan berteriak, aku mati, mati sekali. Sungguh kali ini. Ya Tuhan, aku akan mati. Tapi hal yang paling aneh terjadi. Pada saat kritis ini 3 iblis lainnya tidak terburu-buru untuk menyelamatkannya, tetapi menangis ketakutan. Mata Zuo Fan berkilat. Pikirannya membuat penyesuaian yang tepat pada alur pikirannya. Namun, telapak tangan perkasa ini tidak mengenai apapun kecuali udara pada akhirnya. Li Jingtian terkejut, melihat kepala iblis licik tenggelam ke bahunya untuk menghindari peluru. Ketika kepala iblis itu muncul kembali, dia menghela napas lega. Astaga, kamu sudah berada di tanganku. Jadi mengapa kamu tidak mati saja? Li Jingtian diliputi amarah saat dia meluncurkan serangkaian pukulan. Tapi dengan keterkejutan yang luar biasa, iblis licik, meski tangannya dicatok, berputar di ruang terbatas tempat dia berada, menghindari setiap serangan mematikan itu. Li Jingtian ternganga. Apa-apaan ini? Gerakan macam apa itu? Tapi yang benar-benar menarik perhatian adalah ketiga iblis di sekitar masih menangis ketakutan, tetapi tidak membantu iblis licik. Apakah mereka meninggalkannya atau yakin dengan kekuatan saudara mereka? Dalam sekejap, Li Jingtian benar-benar bingung. 4 iblis perencana ini adalah orang aneh dalam arti sebenarnya dari kata tersebut. Tetua Li, awas! Zuo Fan memperingatkan dan Li Jingtian melihat 3 iblis lainnya terbang ke arahnya. Tapi kecepatan mereka jauh dari sebelumnya, memberi Li Jingtian waktu untuk bereaksi. Saat tangannya masih memegang iblis licik,
kakinya tersapu. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar aneh. Ketiga iblis itu benar-benar memejamkan mata ketakutan, lalu bersandar ke belakang untuk menghindari tendangan pengecut sambil tetap lurus ke arah Li Jingtian. Apa itu? Neraka? Apa yang baru saja terjadi? Bukan saja aku tidak bisa memahami apa yang mereka lakukan, aku bahkan tidak bisa mengantisipasi gerakan mereka. 1 menit mereka menyerang dengan semua keberanian, berikutnya mereka terbang kemana-mana dengan ketakutan. Tapi satu hal yang pasti, mereka diuntungkan. Dengan tangisan, Violent Demon meraih tangan Li Jingtian yang memegang Sli Demon dan mengunyahnya. Li Jingtian melepaskan dari rasa sakit dan iblis licik bersukacita atas kebebasan barunya. Keempat iblis kemudian kembali mengitari Li Jingtian dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan tawa menakutkan. Dia mungkin fanatik bela diri, dan tak kenal takut dalam menghadapi kesulitan, tetapi melawan keempat iblis ini membuatnya kehabisan akal. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor ketika mereka lemah atau kuat. Rasanya seperti memukul kapas. Keempatnya memperhatikan kesulitannya dan tertawa ketika mereka menuduh, "Saudara-saudara, mari kita bully orang ini dan buat dia malu." Oh, yang lain bersorak dan Li Jingtian menjadi serius, mengamati bayangan di sekelilingnya. Tapi kemudian, mereka muncul dan menghilang, muncul sebagai bayangan kabur, seolah-olah hantu dari dunia bawah. Li Jingtian meninju. Dia tidak memukul apapun, tentu saja, sementara hantu melilit tubuhnya. Dalam sekejap, jaket dan cincin penyimpanannya meninggalkannya tanpa suara. Seolah ditelan oleh hantu abu-abu itu. Saat para hantu menjauh, mereka sekali lagi mengeluarkan tawa menyeramkan. Li Jingtian ditinggalkan dalam pakaian dalam yang tipis, memperhatikan sekelilingnya dengan syok. Begitu. Jadi ini adalah taktik persatuan mereka. Seperti yang diharapkan dari keterampilan iblis, menyerang inti dari hal-hal. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Penatua Li, kami bukan tandingan mereka. Mundur segera." Zuo Fan adalah yang pertama terbang. Li Jingtian menggertakkan giginya dan mendengus marah sebelum mengikutinya. Keempat sosok itu muncul kembali saat mereka melihat pasangan itu pergi dengan senyuman. Kakek tua itu berpikir dia bisa lolos setelah mempermalukan kita? Hihihi, saudara-saudara, serang. Oh, di bawah perintah Violent Demon, mereka semua menangis serempak dan mengejar. Mereka tidak sedikit lebih lambat dari Li Jingtian, bahkan mungkin lebih cepat. Li Jingtian menoleh ke belakang dan memucat ketika dia tiba di sebelah Zuo Fan. Mereka jelas berada di lapisan ketiga Radiant Stage, jadi bagaimana mereka melampaui kecepatanku? Mereka akan segera menyerang kita. Jangan khawatir, itu hanya metode kultivasi saudara ketiga, yang berfokus pada kecepatan saja. Bahkan jika dia mengejar kita, dia tidak bisa melakukan jack squat. Zuo yang terkekeh memasang senyum ambigu. Li Jingtian terkejut, tapi tetap tidak mengerti. Penatua Li, begitu mereka mendekat, kita akan menghabisi mereka dalam sekejap. Apa? Li Jingtian berteriak, bagaimana? Dia telah bergulat dengan keempatnya dengan kekuatan penuh tanpa hasil. Dia tidak dapat menemukan cara nyata untuk menghadapi kembar empat yang aneh ini. Zuo Fan berkata, mereka menggunakan taktik persatuan, jadi menyingkirkannya tentu saja tidak mungkin. Kamu harus mengalahkan keempatnya sekaligus. Mengejar satu saja tidak ada gunanya. Lalu bagaimana, gumam Li Jingtian. Tersenyum, Zuo Fan mengangkat alis, Penatua Li,
apakah kamu ingat langkah ketiga Right Style? Mata Li Jingtian berbinar dan mengangguk, saat keduanya tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, akankah kita melakukan ini bersama? Li Jingtian bertanya. Tentu saja, lebih baik aman daripada menyesal. Zuo Fan tersenyum dan tangannya membuat tanda, dengan Li Jingtian menyalinnya. Keempat iblis berada tepat di belakang keduanya ketika Violent Demon berteriak, kalian berdua lebih baik menyerah dan aku mungkin cenderung untuk menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Dan, bayar kami untuk staf yang patah tulang. Scrooge Demon menambahkan. Dengan kekeh, Zuo Fan dan Li Jingtian berbagi pandangan dan mengangguk. Mereka terhenti dan menembak lurus ke arah empat yang tidak sadar. Berteriak serempak, gerakan ketiga Right Style. Natural Dragon's Screech. Dengan dua raungan drakonik, dua riak jiwa melesat lurus ke arah empat demon skema. Mereka menangis kaget, tidak menyangka mereka mengetahui seni bela diri yang baik, kutukan taktik persatuan mereka. Sayang sekali menyadari tidak sama dengan menghindarinya. Dalam sekejap, gelombang suara yang dahsyat menabrak keempatnya. Mereka bahkan tidak bisa meratapi rasa sakit mereka saat mereka meludahkan darah dan terguling seperti balok kayu. Bahkan hutan di bawah mereka terpengaruh, berubah menjadi tempat kematian saat mayat hewan berserakan di bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan gabungan dari dua jiwa. Bagaimana rata-rata orang bisa mengatasinya? Keempat ahli Radiant Stage lapisan ketiga ini tidak berbeda. Kedamaian segera ditanamkan sekali lagi, meskipun membawa serta nada yang menakutkan. Zuo Fan dan Penatua Li menyaksikan orang mati itu menatap empat iblis di tanah dan tersenyum puas. Li Jingtian khususnya. Dia mengambil kembali jaket dan cincin penyimpanannya dari Scrooge Demon dan mengutuk. Sialan, apa yang kamu lakukan masih memegangnya ketika kamu keluar seperti cahaya? Tidak heran dia adalah Scrooge Demon. Baiklah, izinkan aku membalas budi dan menjadikan kamu iblis dalam arti sebenarnya dengan mengirim kamu semua ke neraka. Penatua Li, tunggu. Zuo Fan bergegas untuk menghentikannya. Aku masih menggunakan 4 segel kultivasi mereka untuk saat ini. Li Jingtian mengangguk setelah jeda, menangkap arus Zuo Fan. Hehehe, neraka berempat baru saja dimulai. Chapter 226. Apa baru saja, kenapa aku merasa sangat pusing? Violent Demon membuka kelopak matanya yang berat tetapi penglihatannya masih berkabut. Dia meraih untuk menggaruk kepalanya tetapi anehnya, dia tidak bisa melihat ke bawah. Sialan. Aku mabuk. Berbalik ke sisinya, saudara-saudaranya berada di perahu yang sama, semua diikat di pohon setebal 3 meter. Dia meratap, "Oi, bangunlah orang-orang bodoh. Kita terikat di sini." Ketiganya terbangun dan perlahan-lahan mendapatkan akalnya tentang mereka, betapa sedikit yang pernah mereka miliki. Ketika mereka melihat mereka dalam keadaan terjepit, dan kultivasi mereka disegel, mereka mulai meratap, "Ya ampun, siapa bajingan yang berani mengikat kami empat iblis, kakekmu? Lepaskan kami sekarang, atau aku akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian." Hahaha, bajingan kecil ini benar-benar gila. Lihat mereka, seperti anak domba yang akan disembelih namun masih sangat bersemangat. Sebuah tawa mengumumkan masuknya Zuo Fan dan Li Jingtian di bidang pandang mereka, yang dipenuhi dengan cemoohan. Sebagai tanggapan, 4 kutukan menghujani. Wajah Li Jingtian gelap dan siap untuk memukul mereka. "Dasar bajingan sialan, satu lagi mengintip darimu dan aku akan memenggal kepalamu." Gonggongan itu berhenti di tempat,
tetapi mata mereka yang seperti manik-manik masih melotot pada keduanya. Zuo Fan dan Li Jingtian hanya tertawa. Keempatnya cowok, tapi setidaknya bisa membaca suasana hati. Mereka menolak keras di bawah ancaman terkecil, membuatnya lebih mudah untuk apa yang ada dalam pikiran Zuo Fan selanjutnya. Batuk, sekarang aku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jujurlah, atau aku akan memastikan kamu berada 6 kaki di bawah. Zuo Fan batuk kering. Keempatnya hanya menggelengkan kepala dan membusungkan dada. Cukup berani, atau mungkin bodoh? Tanyakan, tapi aku tidak akan menjawabnya. Zuo Fan mengabaikan reaksi gegabah mereka dan bertanya, "Kudengar kau disegel di Gunung Thunder Swarm. Kenapa kamu keluar? Siapa yang membebaskanmu?" "Tidak tahu," iblis kekerasan berteriak. Zuo Fan mendengus, "Aku mengerti saraf baja. Elder Li, sia-siakan dia." Petik 2. Tunggu, aku benar-benar tidak tahu. Keberanian Violet Demon mengempis di tempat saat dia memohon, "Aku mohon, biarkan kami pergi. Kami baru keluar selama beberapa bulan dan jarang bermain. Kami tidak ingin mati." Petik 2. Persetan, jika kamu sangat menghargai hidup kamu, apa yang kamu lakukan dengan menyamar sebagai pahlawan? Zuo Fan melotot. Bajingan kecil ini hanya pandai berakting. Tapi mereka tidak tahu kapan harus berhenti dan bahkan hampir membodohi dia dengan berpikir bahwa mereka sekuat paku. Iblis yang kejam mendengar permintaan Zuo Fan dan mengangguk, sementara saudara-saudaranya mencibir. Tapi tatapan tajam dari kakak tertua membuat mereka mengantre. Zuo Fan memutar matanya. "Aku belum pernah melihat orang aneh tingkat atas seperti itu dalam hidupku." Tapi keraguan yang dia miliki adalah jauh dari jelas. "Kamu mengatakan seseorang membiarkan kamu keluar namun kamu tidak tahu? Kamu mengharapkan aku untuk membeli kebohongan yang begitu jelas? Hidup kami ada di tangan kamu. Kami tidak pernah berani melakukan hal semacam itu. Kami benar-benar tidak tahu." Demon kekerasan pahit saat dia mencoba untuk dengan susah payah mengingat, 8 bulan yang lalu, kami masih terjebak di Thunder Swarm Mountain. Disambar oleh ribuan petir setiap hari. Kemudian, celah tiba-tiba terbuka di penghalang. Tapi ketika kami keluar, tidak ada seorang pun di sana. Jadi kami pergi melakukan yang biasa, membunuh, membakar, menjarah, merusak beberapa kota dan klan. Kamu tahu, pekerjaan. Tunggu, kenapa kamu mulai melakukan itu juga? Zuo Fan berkedip. Keempatnya saling memandang dan mencibir. Dengan Violet Demon semakin sombong dalam tawa menyeramkannya, "Aku bisa tahu dengan satu pandangan bahwa kamu kutu buku dan berpikiran sempit. Kami adalah pahlawan iblis. Kultivator iblis apa di luar sana yang tidak menjarah? Semakin banyak kita membunuh, semakin jahat kita, semakin jauh kita berjalan di jalan iblis. Dan kehidupan pahlawan iblis kita akan menemukan maknanya yang mulia." 4 orang gila lebih seperti itu. Li Jingtian mengejek. Zuo Fan menggaruk hidungnya, juga kesal. "Kamu yang berpikiran sempit. Aku telah mempelajari jalur iblis sepanjang hidup aku, bahkan menjadi kaisar iblis. Dan kemudian di sini kamu memberitahu aku bahwa aku adalah orang yang dangkal dalam hal itu? Pada akhirnya, apa yang disebut jalur iblis hanya menjadi satu kata, keegoisan. Setiap dan semua pembudidaya iblis berkepala dingin, bekerja hanya untuk memajukan keuntungan mereka dengan cara apapun yang diperlukan. Faktanya, perampokan bertentangan dengan jalan kita. Bagi kami, ini hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan kami. Namun keempat orang ini mengubah metode menjadi tujuan. Mereka tidak bisa lebih salah.
Jika tujuan jalur iblis adalah ini, maka seluruh dunia akan lama menyerang mereka dan memusnahkan mereka. Kenapa sekte perencana iblis bahkan menerima mereka? Zuo Fan memegangi kepalanya, tidak mau membuang waktu lagi dengan orang-orang ini. Tapi hatinya ragu, hanya siapa yang melepaskan mereka? Dan mengapa? Dia berpikir sebentar tetapi tidak menemukan jawaban. Zuo Fan melanjutkan, "Mengapa kamu menyerang kami? Siapa yang menyuruhmu?" Sial, iblis kekerasan bergumam. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, "Penatua Li, buang dia." Tunggu. Aku jujur Euro di sini. Violent Demon memandang Zuo Fan diambang menangis. Mengapa Lil Bro ini begitu bertekad untuk menyia-nyiakan orang? Dia bahkan lebih kejam daripada dirinya sendiri. Itu dia kebenaran itu. Sejak pelarian kami dari Thunder Swarm Mountain, kami menghancurkan 4 kota dan membunuh sekitar 500.000 orang. Kami segera menemukan diri kami bosan dan akan memilih kota kelima kami untuk disia-siakan ketika kami bertemu dengan seorang imp di beberapa titik dan membuat taruhan dengannya. Siapa yang tahu kita akan kalah dan harus berjanji untuk mencari bahan sebagai gantinya. Dan di mana kita harus menemukannya? Merampok orang tentunya. Terutama mereka yang berada di Profound Heaven Stage atau di atasnya. Cincin mereka harus diisi dengan bahan-bahan. Jadi, kamu melihat kami terbang ke sana dan baru saja naik dan melemparkan tongkat hitam kamu ke arah kami? Zuo Fan menatap Violent Demon ke bawah. Mencari kebohongan dan memaksanya untuk mengangguk. Kami pikir kami akan menemukan banyak hal bagus dan menyelesaikan taruhan. Tetapi siapa yang tahu kami akan gagal di awal? Keberuntungan yang bodoh. Wah. Iblis keras mulai menangis seperti anak kecil yang melemparkan 3 lainnya untuk melakukan hal yang sama. Zuo Fan dan Li Jingtian bingung. Warp kecil ini aneh, tidak main-main. 1 menit mereka buas, berikutnya mereka berperan sebagai korban, seperti anak-anak yang dianiaya. Baiklah, jangan menangis. Siapapun yang menangis, aku akan menyia-nyiakannya. Zuo Fan berteriak dan air mata berhenti. Zuo Fan menggelengkan kepalanya ke dalam. Aku tidak tahu kapan mereka nyata atau hanya berpura-pura. Tapi dia masih memiliki beberapa keraguan yang perlu diklarifikasi. Kalian tahu kapan harus mengakui kehilangan taruhan? Tentu saja. Kami adalah pahlawan iblis. Kapan kami pernah menjadi sesuatu yang bisa dipercaya? Iblis kekerasan membusungkan dadanya dan berbicara dengan benar. Saudara-saudara lainnya mengikutinya. Menatap matanya, Zuo Fan berjalan ke arahnya dan menyipitkan mata. Keempatnya melihat ke belakang dengan hati-hati, hati mereka di tenggorokan. Li Jingtian datang ke hadapan Zuo Fan dan berkata, "Penjaga Zuo, bisakah kita mempercayai apapun yang keluar dari mulut mereka?" Zuo Fan mengangguk dan berkata, "Kepala mereka mungkin keliru dan berbicara dalam bahasa roh, tetapi mereka kurang lebih mengatakan yang sebenarnya. Orang yang melepaskannya ingin menghasut kekacauan di Tianyu. Mereka tidak ada di sini untuk kita." Petik 2. Kalau begitu, kita bisa beristirahat dengan tenang dan melanjutkan perjalanan ke Thunder Swarm Mountain. Aku takut jejak kami diikuti dan seseorang memasang jebakan untuk kami. Li Jingtian menghela nafas. Zuo Fan mengangguk, tapi wajahnya sangat serius. Seperti ini, keduanya berdiri diam untuk beberapa saat. Zuo Fan sedang memikirkan sesuatu dan Li Jingtian tetap berada di dekatnya agar dia tidak mengganggu. Adapun 4 iblis, mereka memperhatikan keduanya dengan gugup, khawatir akan kehidupan mereka yang malang. Akhirnya, Li Jingtian tidak bisa menahan kebingungannya. "Stuart Zuo,
apakah kamu memikirkan perjalanan kami ke Gunung Thunderstorm atau bagaimana menghadapi orang-orang ini? Hahaha, karena gangguan orang-orang kecil ini tidak disengaja, maka Thunderstorm Mountain akan aman. Adapun orang-orang aneh ini, aku ingin merekrut mereka. Kebetulan aku memiliki taktik persatuan yang cocok untuk mereka seperti sarung tangan. Zuo Fan tersenyum. Li Jingtian mengangguk. Aku tahu Stuart Zuo lunak dan menganggap mereka menarik. Tapi, Stuart Zuo, tidakkah kamu perlu memikirkannya lebih jauh? Kamu dapat menyinggung sekte perencana iblis jika kamu mengambilnya. Hampir tidak, karena Demon Scheming Sect membuang mereka dan mengabaikannya selama 60 tahun, itu tidak masalah. Selain itu, pria hebat sejati tidak keberatan dengan hal-hal sepele dan tidak takut akan bahaya kecil. Jadi berhentilah berpikir seolah-olah ini adalah masalah yang sangat penting. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu Stuart Zuo ingin menghela nafas, Zuo Fan mengeluarkan labu Blutuem dan mengerutkan kening. Aku tidak lagi memiliki spiritual dingin. Darah binatang. Jadi bagaimana aku bisa menempatkan telur cacing darah aktif dalam pil dan menipu 4 orang bodoh untuk meminumnya? Otak mereka mungkin lambat, tetapi mereka masih ahli panggung Radiant. Li Jingtian memperhatikannya dengan aneh dan berkedip canggung. Stuart Zuo, mereka berada di bawah kendali penuh kita. Aku berasumsi tidak perlu sampai menipu mereka untuk memakan pilnya juga. Bergidik, Zuo Fan menjadi merah dan wajahnya menamparkan dirinya sendiri. Betapa bodohnya aku menipu Li Jingtian untuk mengambil Blutuem karena dia terlalu luar biasa. Tetapi melawan 4 warp kecil ini di bawah kendali aku tidak perlu membuang banyak waktu. Aku akan memberikannya kepada mereka. Ini aku katakan orang lain telah mengacau, sementara milik aku juga kacau. Zuo Fan memerah lebih panas, bahkan menghindari tatapan Li Jingtian. Penatuali, tolong lupakan itu sekarang. Aye, Li Jingtian menahan tawa, menonton Stuart Zuo yang berbahaya ini. Siapa yang tahu dia akan begitu tidak sadar hari ini? Stuart Zuo, bisakah kamu memberi aku 2 cacing itu? Aku ingin mencoba memasukkannya ke mulut orang lain juga. Li Jingtian mencibir saat dia melihat Zuo Fan mendekati keempatnya. Zuo Fan mengangkat alis dan tersenyum, tentu. Jadi keduanya, dengan masing-masing 2 cacing, mencibir pada 4 iblis. Keempatnya sekarang gemetar ketakutan dan meratap. Apa yang kamu rencanakan? Bukankah kita sudah jujur ayuro di sini? Kenapa kamu masih? Cacing darah memasuki setiap mulut mereka, selamanya mencap mereka dengan segel klan Luo.